Salam guru penggerak, perkenalkan nama saya Santeria Kristina Silalahi, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1, di mana saya menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, dan Future. Apa model 4F ini? Pada model 4F ini, saya akan menceritakan pengalaman mengikuti pembelajaran, kemudian diikuti perasaan yang saya rasakan saat mengikuti pembelajaran. Saya juga mendapatkan pelajaran yang berharga selama mengikuti pembelajaran ini, dan diakhiri dengan tindakan yang akan saya lakukan setelah mengikuti pembelajaran pada modul kali ini. Awal mulanya saya mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 10 melalui virtual yang dibuka oleh Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani dan Bapak Dr. Kasiman pada 15 Maret 2024. Kemudian, kami melakukan atau mengikuti orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang dibuka oleh BPGP Sumatera Utara pada 15 Maret 2024, tepatnya di hari yang sama. Pada hari berikutnya, kami melakukan pengerjaan modul 1.1. Di sini adalah awal dari tugas dan kegiatan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10, dimulai dengan masuk ke link LMS pada SIM PKB, kemudian mengerjakan pretest paket modul 1. Kemudian, di hari berikutnya, calon guru penggerak diminta untuk mengerjakan modul 1.1 pada bagian mulai diri dan eksplorasi konsep sebagai persiapan untuk menggali informasi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang merdeka. Nah, pada 19 Maret 2024, pertemuan pertama dilakukan dan berkenalan secara daring lewat Google Meeting dengan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Syukur Niat Hertamina Telambanua dan Ibu PT yaitu Ibu Vivi Novalia Sitinjak beserta dengan calon guru penggerak lainnya yang terdapat pada Rukol modul 1.1. Pada 20 Maret 2024 kami melakukan pertemuan virtual kembali melalui link LMS pada pukul 14.00 WIB untuk berbagi informasi dan bertukar pikiran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada konteks sosial budaya daerah Kota Medan dan mendiskusikan secara kelompok pada link yang disediakan di LMS. Pada hari berikutnya, dari apa yang sudah kami diskusikan pada hari sebelumnya, kami mempresentasikan dengan kelompok lain, kemudian membuka sesi tanya jawab terhadap hasil presentasi kelompok, dan diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Nah, pada 26 Maret 2024, kami melanjutkan ruang kolaborasi modul 1.1 melalui elaborasi pemahaman tentang garis besar materi modul 1.1, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pada Sabtu 23 Maret 2024, kami melaksanakan lokakarya orientasi PGP Angkatan 10 Kota Medan di UPT SMP Negeri 11 Medan. Adapun rangkaian kegiatannya yang pertama adalah calon guru penggerak memperkenalkan diri melalui ilustrasi gambar yang memfilosofikan dirinya. Kemudian calon guru penggerak diajak untuk membuat kesepakatan kelas dan juga adanya penyampaian harapan dan kekhawatiran oleh calon guru penggerak bersama dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, kami membuat rencana strategi dalam mengatasi kekhawatiran antara calon guru penggerak dan kepala sekolah dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Ibu praktik pengajar, serta di sesi akhir kami juga menyelesaikan lampiran-lampiran dalam kegiatan lokakarya orientasi. Kami juga tidak lupa untuk melakukan foto bersama antara calon guru penggerak angkatan 10 lainnya bersama dengan Bapak Ibu praktek pengajar. Ketika mulai mengikuti kegiatan PGP dan mengetahui padatnya jadwal yang harus saya lalui, saya merasakan banyak kekhawatiran dan kecemasan untuk bagaimana saya mampu mengikuti program ini dengan baik dan tuntas. Mengingat program PGP ini memerlukan waktu yang begitu lama. Namun di sisi lain, saya sangat berantusias untuk mengikuti program PGP ini karena saya berkeinginan besar untuk dapat meningkatkan kemampuan profesi saya dan bertemu dengan guru-guru hebat lainnya. Namun setelah saya mengikuti pertemuan demi pertemuan dan dukungan dari beberapa teman CGP Angkatan 10 lainnya beserta Ibu TP, akhirnya saya mampu menata niat dan menyiapkan diri untuk mengikuti program PGP ini, bahkan mungkin sampai tuntas pada akhir kegiatan nantinya. Jadi saya sangat bersyukur untuk bisa mengikuti PGP ini. Nah,
Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya ini berusaha untuk memahami dan mengimplementasikan secara maksimal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya bahkan tersadar bahwa konsep pendidikan bagi murid yang saya laksanakan, bahkan sekolah saya sendiri laksanakan, ini masih terbatas pada pengajaran atau transfer knowledge dan jauh bahkan dari konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka dari pemikiran beliau, saya memahami bahwa pendidikan ini hendaklah dipusatkan kepada murid itu sendiri, dan pendidikan hendaklah mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, guru seharusnya senantiasa menuntun anak dalam mencapai kodratnya masing-masing dengan cara menyesuaikan kompetensi yang ada pada guru agar kebutuhan murid ini juga dapat terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru, ini hendaklah memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya, atau ingarso sung tulodo. Guru juga harus bisa membangun semangat anak untuk belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, atau immadya mangunkarso. Dan guru juga harus memberikan dorongan dan arahan supaya peserta didiknya ini bisa menemukan apa yang menjadi cita-citanya atau pilihan dayanya. Tidak hanya itu, pemahaman akan pentingnya melakukan refleksi diri bagi seorang pendidik juga menjadi jelas bagi saya. Menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri adalah langkah pertama dalam upaya perbaikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merdeka untuk di dalam kelas itu sendiri. Dari seluruh rangkaian kegiatan modul 1.1 telah selesai dilaksanakan dan diakhiri dengan pembuatan aksi nyata dan menuangkan jurnal refleksi 2 mingguan, saya akan berusaha memperbaiki praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid atau student center, di mana juga saya membuat sebuah strategi yang akan saya lakukan. Pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran. Kemudian mengubah cara pandang terhadap anak yang selalu berorientasi pada nilai atau grade menjadi berorientasi nilai pada value dan prosesnya. Kemudian membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, banyak melakukan kolaborasi hingga menghasilkan pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan di akhir strategi saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang sangat bervariasi, inovatif dan kreatif, dan bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Penjelasan terhadap jurnal refleksi 2 mingguan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa.